Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agita Anggreni dengan nomor NIM 201912211174 dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya akan membahas kasus penistaan agama oleh Holy Wings. Dan ini contoh beberapa gambar yang beredar di media sosial tentang kasus Holy Wings. Yang pertama akan saya bahas adalah teori bias dalam pengambilan keputusan. Konsultan pemasaran ungkap kesalahan fatal promosi kontroversial Holy Wings. Yang pertama, konsultan pemasaran Inventur Yuswo Hadi turut mengomentari kasus promosi minuman beralkohol atau miras untuk nama Muhammad dan Maria hingga berujung penetapan tersangka dari pihak Holy Wings Indonesia. Menurut Yuswo Hadi, ada dua kesalahan fatal pada promosi iklan tersebut. Yang pertama, memang inisiatif tim kreatif perusahaan tidak teliti, kesalahan orang secara pribadi karena memang murni atas keteledoran. Terus yang kedua, dia menjelaskan terkait dengan kesalahan pertama, ia menduga terjadi karena kesalahan tim grafis yang salah menangkap narasi yang disampaikan, atau memang mungkin sistem marketingnya yang kurang baik. Sebagai konsultan pemasaran, dia juga menyayangkan kenapa tim kreatif tidak hati-hati dalam membuat konten, padahal itu akan berdampak serius terhadap pelanggan dan brand perusahaan yang akan hancur. Ungkapnya, saya menduga para grafisnya nggak punya sensitif terhadap isu-isu agama dan ras, isu sara gitu, makanya bisa lolos iklan di sosial media. Saya menduga begitu. Di sini ada solusi atas teori bias dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, terbiasa untuk memastikan informasi. Sebelum mencerna informasi yang didapatkan, individu seharusnya melakukan triangulasi data untuk memastikan keabsahannya. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut mengenai sumber, relevansi, akurasi, dan tujuan sebenarnya. Kemudian yang kedua, ada berpikir secara perlahan. Cara yang kedua yakni dengan terbiasa untuk berpikir secara perlahan namun pasti. Hindari untuk mengolah informasi, membuat keputusan pada saat mendesak dan dalam waktu yang pendek. Kemudian di sini ada six thinking hats yang bisa dilihat di dalam slide atau dalam gambar yang tertera. Ada putih, hitam, kuning sesuai dengan 6 topik berpikir. Yang pertama, putih, berdasarkan fakta beberapa outlet Holy Wings Group yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta, terbukti ditemukannya beberapa outlet Holy Wings belum memiliki sertifikat standar KBLI 56301, jenis usaha bar yang telah terverifikasi. Kemudian yang kedua, hitam, Holy Wings memang seharusnya wajib ditutup karena telah banyak melakukan pelanggaran. Jadi sebelum dari kasus nama Muhammad dan Maria, mungkin beberapa kasus lain Holy Wings yang sudah sangat viral di media sosial. Kemudian yang kuning, kasus mengenai Holy Wings telah melakukan penistaan terhadap agama, dan menurut konsultan pemasaran Inventur yaitu Yuswo Hadi mengatakan bahwa ada dua kesalahan fatal pada promosi iklan tersebut. Jadi yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ada dua kesalahan fatal yang telah dilakukan dari pihak Holy Wings. Next, di slide selanjutnya, di sini ada warna hijau, biru, sama merah ya. Kalau yang hijau dulu bernama Kedai Opa dan telah berganti konsep jadi Holy Wings. Kini tempat tersebut laris dan sukses membangun banyak cabang. Kemudian yang biru, 6 pegawai Holy Wings dipecat atas kasus promo minuman keras untuk pelanggan bernama Muhammad dan Maria. Kemudian yang merah, sudah seharusnya tempat Holy Wings tersebut ditutup karena sudah banyak melakukan kesalahan dan pelanggaran. Kemudian next, di sini saya akan membahas perspektif best alternative to a negotiated agreement atau BATNA dan ZOPA.
Di sini Holy Wings ditutup karena penistaan terhadap agama. Benarnya yaitu tim kreatif Holy Wings melakukan kesalahan dalam membuat konten promo sehingga menimbulkan dampak yang sangat fatal. Dan sopanya yaitu ditutupnya 12 outlet Holy Wings karena belum memiliki sertifikat standar KBLI 56301. Awalnya outlet Holy Wings yang ditutup di daerah DKI Jakarta, kemudian di seluruh Indonesia mengikuti ditutupnya juga beberapa outlet di luar daerah DKI Jakarta. Kemudian next ada sejarah Holy Wings. Di situ Holy Wings berdiri pada 2014 menaungi beer house, klub malam dan lounge. Beberapa rebranding usaha Holy Wings dimulai dari sebuah kedai nasi goreng bernama Kedai Omar yang berkawasan di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ya, berikut penjelasannya. Kemudian next slide ada sejarah Holy Wings-nya juga masih sama. Bisa kalian lihat di situ terdapat penjelasan sejarah Holy Wings. Usai berganti konsep, Holy Wings cukup laris dan sukses membangun banyak cabang di mana-mana. Kemudian next slide, Holy Wings dilaporkan ke polisi oleh Forum Batak Intelektual atau FBI. Walaupun sudah diproses oleh pihak kepolisian, kasus promosi alkohol Holy Wings masih menarik perhatian. Kembali lagi, Holy Wings dilaporkan ke pihak berwajib karena dugaan penistaan agama. Kali ini FBI melaporkan Holy Wings ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana penistaan agama terkait promosi gratis minuman beralkohol. Kemudian next slide. Di sini ada permintaan Holy Wings melalui akun Instagram ya. Jadi setelah ada kasus tuntutan tersebut, Holy Wings langsung memberikan pernyataan di akun Instagramnya. Holy Wings minta maaf, kami memohon doa serta dukungan dari masyarakat Indonesia agar masalah yang terjadi bisa segera terselesaikan. Begitu unggahnya di hari Minggu tanggal 26 Juni 2022. Kemudian next slide, di situ ada tindakan Anies yang mencabut izin outlet Holy Wings ya. Jadi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin semua outlet perusahaan bar dan kafe Holy Wings karena dinilai terbukti melanggar ketentuan. Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi DKI Jakarta, Benny Agus Chandra mengatakan seluruh outlet di Jakarta berjumlah 12 tempat. Jadi di semua outlet Jakarta Holy Wings sudah ditutup. Kemudian next, di situ ada dugaan pelanggaran itu juga ditemukan dari hasil pemeriksaan perizinan online, single submission, risk based dan approach. Beberapa outlet Holy Wings Group yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta terbukti ditemukan beberapa outlet Holy Wings belum memiliki sertifikat standar KBLI yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian next, di slide selanjutnya di sini ada penangkapan dan sanksi terhadap 6 tim kreatif Holy Wings yang sudah saya bahas di Six Thinking Heads. Polisi telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus promosi alkohol yang dilakukan Holy Wings di media sosial. Keenamnya merupakan tim kreatif Holy Wings. Ada 6 orang yang jadi tersangka, yang kesemuanya adalah orang yang bekerja pada Holy Wings atau HW. Ujar Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto dalam jumpa pers di kantornya. Berikut juga terdapat pasal-pasal yang menjerat 6 tim kreatif Holy Wings yang sudah memberikan promosi-promosi tersebut di media sosialnya. Kemudian next slide, di sini sama ya tindakan Pak Anies Baswedan untuk mencabut izin outlet Holy Wings. Promosi minuman beralkohol gratis untuk pemilik nama Muhammad dan Maria yang dilakukan manajemen Holy Wings berbuntut penutupan restoran tersebut di sejumlah kota. Yang sudah saya katakan dari awal dari penutupannya di Jakarta, kemudian beberapa kota lainnya yang mendirikan Holy Wings juga terpaksa harus ditutup.
Alasan penutupnya bermacam-macam, mulai soal perizinan tempat usaha hingga dugaan promosi bernada sara. Sebelumnya, Hollywings menjadi bahan perbincangan usai membuat promosi minuman keras atau miras bagi pemilik nama Muhammad dan Maria. Kemudian next, di sini tindakan tersebut merupakan sanksi karena beberapa temuan Hollywings disebut belum memiliki perizinan yang sesuai dengan ketentuan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sesuai arahan gubernur untuk bertindak tegas sesuai ketentuan dan menjerakan serta mendasarkan pada rekomendasi dan temuan 2 OPD Pemprov Jakarta DKI, maka kami selaku Dinas PMPTSP mencabut izin usaha 12 hotel Hollywings di Jakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jelasnya dikutip dari kompas.com hari Selasa. Nah, berikut penjelasan dari pihak Hollywings atau dari kasus yang terjadi dari Hollywings. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kurang kata dan kesalahan informasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.